Oke, teknik pemadaman kebakaran atau fire fighting teknik. Teman-teman yang harus dipahami adalah prinsip dasarnya dulu. Prinsip dasar pemadaman adalah, tapi ingat, K3 itu tujuannya mencegah, bukan memadamkan. Jadi kalau sampai ilmu ini dilaksanakan, berarti teman-teman gagal jadi orang ketiga. Ya. Kalau sampai ilmu ini diterapkan, ilmu ini sebenarnya hanya untuk pengetahuan. Tapi kalau ilmu ini diterapkan di tempat kerja, artinya teman-teman belajar K3-nya gagal berarti. Karena harusnya tidak sampai ilmu ini diterapkan. Prinsip dasar pemadam adalah mengendalikan salah satu sisi dari bidang 4 api. Atau bidang 3 lah, yang dikenal secara umum adalah segitiga api. Bahan bakar, titik nyala, dan oksigen. Ini yang paling gampang. Tapi di tengah ini ada namanya kimia api atau chemical. Ya, kimia api. Atau tetrahedron. Tapi teman-teman yang diingat segitiga api aja deh. Yang pertama adalah starvation. Nah, ini diingat-ingat nama-nama ini, karena nama-nama ini pasti akan ditanya baik teman-teman yang ambil migas maupun teman-teman yang ambil umum. Ini pertanyaannya sama. Ya, yang pertama adalah starvation. Starvation adalah mengambil bahan bakar yang terbakar. Bahan bakarnya yang diambil. Ya. Jadi bahan bakar yang terbakar diambil. Jadi bahan bakarnya diambil. Kemudian ingat, starvation adalah mengambil bahan bakar yang terbakar. Kemudian smothering, membatasi kontak antara oksigen dengan bahan bakar. Ya, jadi segitiga api ini misalkan oksigen. Nah, oksigen ini dibatasin dia tidak kontak dengan antara oksigen dengan bahan bakar. Nah, ini antara ini dibatasin, diputus. Kemudian ada dilution atau mengencerkan kadar oksigen. Ya, jadi ini oksigen yang diuraikan, ya, diencerkan. Kemudian cooling atau mendinginkan. Jadi bahan bakar yang udah panas ini panas, kemudian didinginkan. Terus kemudian yang terakhir adalah break chain reaction ataupun segitiga ini dipecah. Maka antara udara, bahan bakar, dan oksigen tidak menyatu, jadi dipecah. Kemudian teknik pemadaman. Teknik pemadaman ini contohnya adalah, ini teman-teman sudah saya bagi ya, sudah saya bagi di tinggal dilihat karena ini nggak bisa full ini. Ya, teknik pemadaman ini dilakukan dengan cara mengurangi bahan bakar. Dengan cara, contohnya starvation adalah memadamkan kebakaran. Dilakukan dengan cara menutup saluran bahan bakar atau menggunakan steam cuping. Dan contohnya, ini contoh menghilangkan bahan bakar. Ini tekniknya seperti ini. Ini teknik dari starvation. Sama aja kalau kita menutup valve pada tabung gas. Menutup valve pada tabung gas biar gasnya tidak menuju ke kompor. Kemudian smothering. Ya, teknik ini dilakukan dengan cara membatasi antara bahan bakar yang terbakar dengan oksigen. Nah, ini oksigen ini dibatasi, dia tidak kontak dengan kedua ini, ya, kedua sebab ini. Contoh nih, smothering memadamkan kebakaran loyang dengan cara, ya, ini yang teman-teman sering latihan pakai apa namanya? Pakai kain dibasahin. Ini salah satu adalah contoh dengan smothering. Ini contoh seperti ini. Jadi kontak udara ditutup biar oksigennya tidak masuk ke dalam nyala api dan tidak bercampur dengan bahan bakar. Kemudian diencerkan atau dilution. Teknik ini
dilakukan dengan cara mengencerkan kadar oksigen pada proses pembakaran. Nah, contoh dengan medium pembakaran CO. Nah, CO oksigen karbon dioksida itu adalah salah satu contoh dengan cara pengenceran. Terus kemudian, nah ini dengan cara CO ya. Kemudian cooling, ya mendinginkan dengan cara menurunkan temperatur yang panas, karena panas itu ya juga berakibat pada salah satu kebakaran adalah juga temperatur yang atau heat yang sangat stabil ataupun tetap menyala. Contoh pemadaman kebakaran bahan bakar padat kayu gas dengan cara menyemprotkan air, ya disemprot pakai air, di cooling. Nah, contohnya ini contoh gambarnya disemprot dengan cara cooling. Kemudian yang terakhir adalah break chain reaction. Ya, teknik pemadaman ini dilakukan dengan cara memutus rantai, semuanya diputus semua. Jadi segitiga piramida segitiga kebakaran diputus semua dalam satu waktu. Oke. Contoh dengan halon, ya. Tapi halon sekarang udah nggak boleh. Nah ini teman-teman harus bisa membedakan antara K3 yang membedakan antara rescue dengan self-fade. Jadi kalau rescue itu adalah mencari dan membebaskan korban dari daerah yang berbahaya. Jadi rescue itu adalah pada orangnya. Ya, rescue itu pada orangnya. Kalau self-fade adalah pada peralatan dan aset. Ya, kerusakan pada aset. Itu self-fade. Jadi kalau rescue pada orangnya, self-fade pada asetnya. Oke, dalam regu pemadam itu ada 5. Standarnya adalah standar ya. Jadi gini, teman-teman dalam mengikuti pelatihan manapun jangan pernah mengikuti standar acuan pelatihan karena antara pelatihan itu sebenarnya sudah dibikin baku oleh pemerintah, sudah dibikin baku oleh asosiasi. Tapi di tiap-tiap perusahaan itu pasti akan beda, ya pasti akan beda mengikuti kebutuhan perusahaan. Ada yang 3 orang, Pak 3 boleh nggak? Ya boleh, karena memang perusahaannya adanya orang 3, ngapain 5 kan gitu. Jadi nggak mesti harus 5. Oke, tapi standarisasi yang dibuat oleh UK, Inggris, British, kemudian oleh NFPA dan lain-lain, kemudian oleh Permen nomor 5, itu adalah yang pertama apa? Satu, komandan regu, ya sebagai tugasnya mengkoordinir, tugasnya adalah memberikan sinyal dan lain-lain, ya tugasnya memberikan sinyal dan lain-lain. Kemudian ada mekanik pam atau motoris, tugasnya mengoperasikan pompa. Jadi pompanya kenceng, lambat, itu tergantung dari antara komandan regu sama mekanik atau pamen. Ya, kalau dari ketua regunya minta naik, maka si pamen akan ngegas, ya apalagi kalau pakai fire truck ya, fire truck itu kayaknya gas ya. Semakin diinjak gasnya maka tekanannya akan semakin kencang. Ya, kemudian ada nozzle man, tugasnya mengoperasikan fire nozzle, ya nozzle pegang. Kemudian ada helper yang menyambung nozzle man dan mengoperasikan pemadam sedang berlangsung. Oke, selesai. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Ya memang gini ya, jangan protes ya, karena memang teman-teman memilih untuk online ya seperti ini. Ini untuk online. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan nanti suatu ketika kami ada training tatap muka yang dipastikan pasti training kita itu nanti adanya di bulan setelah Lebaran, di bulan Syawal, setelah Syawal ya, paling enggak 3 minggu setelah Lebaran kita pasti ada training lagi tatap muka. Kalau mau datang silakan datang biar lebih enak, lebih dapat ilmunya lagi.
Pasti akan beda merasakan bahwa tatap muka dengan online akan beda jauh sekali bagi langit dan bumi. Online tidak ada kata-kata silaturahim, tapi kalau offline tatap muka, silaturahimnya adalah sesuai dengan syariat yang dilaksanakan.